Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur jikalau pada saat ini kita masih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang terfikirkan oleh kita semua jika kita mendengarkan yang namanya bencana? Salah satunya adalah gempa, salah satunya adalah hutan kebakaran, longsor, terjadi tsunami. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita semua? Atau jika bencana itu kita berada di tengah-tengah bencana tersebut, jika ada longsor ternyata kita ada di tengah-tengah longsor itu, atau jika ada tsunami, apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita akan mencari jalan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melihat di dalam Kejadian pasal 6, 7 dan 8, di situ dikisahkan tentang keadaan bumi yang telah rusak di mata Allah karena dosa manusia. Allah melihat bumi begitu rusak dan begitu kotor di hadapannya karena perbuatan keji manusia. Jika kita membaca di dalam Kejadian pasal 6, dimulai ayatnya kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Allah melihat dan memandang bumi ciptaannya, dan dia melihat manusia melakukan segala kejahatan dan melakukan segala sesuatu yang mereka mau sendiri. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah. Ketika Allah melihat, dia melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan dia berkata di ayatnya ke-6, maka menyesallah Tuhan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka Tuhan berfirman di Kejadian pasal 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita melihat di dalam firman Allah pada saat ini, ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, segala tumbuh-tumbuhan, binatang, dan dia menciptakan manusia untuk menjaga kelestarian alam. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Justru manusia tidak lagi mau kembali kepada Allah, tidak lagi mau mendengarkan firman Allah. Bahkan mereka melakukan kejahatan. Dengan apa yang mereka mau, mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang begitu keji di hadapan Allah, sehingga Allah melihat bumi ini hancur di matanya, penuh dengan kekejian, penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa manusia. Maka firman Tuhan berkata, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi ada suatu hal yang menarik yang bisa kita petik di teks ini saudaraku, yaitu tentang Nuh. Di tengah-tengah zamannya Nuh, orang sudah tidak mau lagi mengenal Allah, orang sudah tidak mau lagi mengenalkan firman Tuhan, tetapi Nuh tetap setia mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di Kejadian 6 ayat 11 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudaraku yang terkasih, manusia melakukan kehidupannya dengan penuh kerusakan, dengan moralnya sangat tidak baik, sehingga Allah melihat bumi serta isinya sudah benar-benar rusak oleh pencemaran perbuatan manusia
akan dosa kekejian mereka. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Nuh, karena Nuh adalah seseorang yang taat kepada Allah, seseorang yang hatinya selalu benar kepada Allah, seseorang yang selalu taat kepada firman Allah. Maka Allah memberitakan firman-Nya di Kejadian pasal 6 ayat 14 berkata, hai Nuh, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah zamannya Nuh, saya berkata bahwa manusia sudah tidak lagi mau mengenal Allah, tetapi kasih Allah tetap ada. Walaupun di dalam kemarahannya, kasihnya tetap ada kepada manusia, sehingga dia tetap mengasihi seorang Nuh yang taat kepadanya. Dan dia memerintahkan untuk membuat batra supaya Nuh bisa selamat dari hukuman Allah. Dia berkata di Kejadian 6 ayat 17 berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala hidup yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu mengerikan ketika Allah menghukum, ketika Allah menghanguskan segala sesuatu. Maka tidak ada satupun yang bisa lari dari hadapan dan hukuman Allah itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sungguh sangat-sangat luar biasa, sungguh mengenaskan kalau kita membayangkan betapa mengerikan hukuman Allah ketika manusia tidak mau lagi mendengarkan firman Allah, ketika manusia tidak mau lagi taat kepada firman Allah, dan ketika Allah menghukum manusia. Sungguh mengenaskan dan sungguh luar biasa dan sungguh menyakitkan. Tetapi apa yang dilakukan Nuh? Firman Tuhan dikatakan Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Nuh hatinya selalu benar di hadapan Allah, maka dia mendapat kasih karunia. Dia diselamatkan bersama keluarganya, sehingga dia memperoleh kehidupan selanjutnya. Sementara orang-orang yang sebaya dengan dia habis binasa, mati oleh hukuman Allah. Itu dikatakan firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 7 ayat 17 dikatakan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat batra itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Saudaraku yang terkasih, 40 hari air bah meliputi bumi. Siapa yang bisa lari? Manusia bisa bertahan. Selama apa manusia bisa bertahan dari air bah, dari banjir yang sangat besar ini? Kalau kita tidak taat kepada firman Allah, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka Allah akan menghukum kita. Dan saya katakan, tidak ada satupun yang bisa lari dari hukuman Allah yang mengerikan itu. Firman Tuhan berkata apa tentang manusia yang telah berdosa, yang tidak taat kepada Allah? Firman Tuhan berkata, Kejadian 7 ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Saudaraku yang terkasih, manusia yang tidak taat kepada Allah binasa, mati. Bahkan dari kelalaian manusia, bahkan dari ketidaktaatan manusia, dari ketidakbenaran hidup manusia, bumi ini hancur. Segala binatang dihanguskan karena hanya perbuatan
keji, kemanusiaan manusia. Situ dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semuanya bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudaraku yang terkasih, karena ketaatan Nuh, karena kebenaran hati Nuh, karena dia selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Allah, menjaga relasinya kepada Allah, sehingga dia bersama keluarganya dan bersama segala binatang yang bersama-sama dengan dia pada saat itu memperoleh keselamatan daripada hukuman Allah. Allah menghukum bumi selama 150 hari. Di dalam Kejadian 7 pasal 7 ayat 24. 150 hari Allah menghukum bumi melalui air bah. Saudaraku, seberapa kuat manusia bisa bertahan di hadapan Allah? Seberapa hebatnya manusia melarikan diri dari hukuman Allah? Satu pun tidak akan ada yang bisa melarikan diri dari hukuman Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dunia mencari kita orang yang terlantar, mencari kita orang-orang berdosa untuk kembali kepada Allah, supaya kita di hari yang kelak tidak dihukum dalam kebinasaan yang begitu mengerikan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita benar-benar mengimani dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka Allah tidak akan menghukum kita, dan Dia akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita hidup di dalam hukuman Allah yang begitu mengerikan itu. Dan saya berkata, barang siapa tidak percaya kepada Yesus, tidak akan ada satupun yang bisa lari dari hukuman Allah. Tetapi jika kita percaya kepada Yesus, maka kita mendapat kasih karunia, sehingga kita memperoleh keselamatan ketika Allah melakukan penghukuman dan penghakiman di hari yang kelak. Seperti Nuh memperoleh kasih karunia karena hatinya benar di hadapan Allah. Jika saya dan saudara semua taat kepada firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya beriman kepada Yesus, maka kita seperti Nuh memperoleh keselamatan dari hukuman ketika Allah menghakimi segala ciptaannya. Marilah saudaraku, biarlah hidup saya dan saudara tetap kepada kebenaran firman Allah, tetap kepada iman kepada Yesus, sehingga saya dan saudara memperoleh keselamatan. Kiranya renungan singkat ini menguatkan setiap hati kita. Kita tetap menjaga hati kita dengan kekudusan. Kita menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.